Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan format tugas UAS ya. Kalau memang kita masih perlu live streaming, kita akan live streaming lagi, tapi ini supaya lebih cepat. Oke, di sini di Google Classroom saya sudah memposting sekitar 9 transkrip wawancara. Jadi transkrip wawancara ini berasal dari tahun lalu, tugas kelas lintas budaya sama mereka saya minta mewawancarai beberapa orang dari negara yang berbeda mengenai isu-isu psikologi lintas budaya. Oke. Nah, kita lihat cuplikan wawancaranya. Wawancara ini sebenarnya hanya chatting saja di WhatsApp ya. Di sini misalnya saya buka punya ini contoh salah satu isi dari chatting ya. Jadi isinya ini adalah pertanyaan conversation singkat mengenai tanya jawab sesuai dengan tema-tema yang ada di sini ya. Memang semuanya bahasa Inggris. Ini contohnya wawancara saat kelompok 5 tahun lalu dengan Siru dari Nepal. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini isi pembicaraannya yang penting-penting aja. Bisa jadi nanti percakapannya panjang lain-lain, tapi fokus pada pertanyaan utama mereka tentang apa ya. Jadi itu tugas yang menjadi tugas utama adalah berarti memahami isi dari transkrip. Nah, kan kemarin saya minta bahwa pengumuman dari tugas ini itu saya minta ada beberapa orang yang bersedia menjadi volunteer untuk menjadi ketua ya. Bukan volunteer sebenarnya, yang mampu menjadi ketua berarti dia bisa diandalkan untuk memahami bahasa Inggris tadi ya. Jadi di sini sudah saya bagikan kelompok-kelompok kalau sesuai dengan kelas. Ini kebetulan kelas Kamis yang jam 3 sore ada 30 mahasiswa, berarti sekitar akan ada 9 kelompok. Nah, bagi yang percaya diri dan ingin nilai bonus, karena di sini ketentuannya bagi yang bersedia menjadi ketua maka akan mendapatkan nilai bonus 40%. Berarti otomatis ketua itu dapat nilai 40. Jika total nilai final itu adalah 100, menjadi ketua dapat nilai langsung 40. Jadi kalaupun misalnya merasa tidak sanggup sendiri menjadi ketua dan mencari anggota, saya mau kerja sama nih berdua, udah berarti bagi 20 per orang. Kami sama-sama semua satu kelompok tuh sama-sama menerjemahkan sama-sama, berarti bagi jumlah kelompok. Intinya nilai bonus untuk menerjemahkan bahasa Inggris ini 40 ya. Nanti dibagikan sesuai dengan laporan selanjutnya, kalian bisa melapor. Nah, apa tugas utamanya? Tugas utamanya adalah ini di sini ya. Tugas utamanya adalah silahkan berpencar dalam kelompok masing-masing. Yang pertama tadi ini dulu tugasnya nih. Ini belum selesai semua kelas belum ada kelompok. Jadi silahkan bagi siapa saja yang mau jadi ketua kelompok atau ajak kawan-kawannya, langsung isi nama sesuai dengan nama kelompok-kelompok ini. Nama ketua dan anggota. Nanti di perjalanan rupanya ketuanya tidak aktif, nanti dilaporkan. Rupanya ketuanya bagi sama rata kerja dengan yang lain terjemahan bahasa Inggris, dilaporkan nanti. Jadi itu mudah ya, teknis. Jadi intinya 40 ini untuk nilai kalian memahami bahan bahasa Inggris. Jadi ada tuh tugas finalnya dan nilai bonus 40. Siapapun yang mengerjakan dia akan mendapatkan 40 itu. Oke, jadi setelah membagi kelompok, setelah punya kelompok, dan bagi yang sudah ada punya kelompok itu sudah bisa kerja. Apa pekerjaannya? Berdiskusi dalam kelompok mengenai isi dari salah satu cuplikan wawancara tadi, yang tadi saya buka yang di Word itu ya. Jadi diskusi apa? Mereka bicara apa sih di dalam itu? Ya, apa sih arah pembicaraannya? Kemudian tugas selanjutnya itu adalah menganalisa secara teoritis ya, membuat ringkasan yang artistik, karena analisa teoritisnya itu tidak dituliskan dalam bentuk makalah, tapi
kalian buat dalam bentuk poster atau video animasi. Dan tugas membuat poster dan video ini menjadi tugas individual. Nah, jadi kerja di kelompok apa? Diskusi sama-sama, tapi akhirnya buat masing-masing setelah diskusi bersama, cari data tambahan, boleh mencari jurnal tambahan, kemudian outputnya masing-masing satu orang bertanggung jawab untuk membuat satu poster atau video singkat. Jadi boleh pilih, mau pilih poster atau video ya. Jadi untuk final, tugasnya sebenarnya individual, tapi kerjanya sama-sama. Dikerjakan bersama, kemudian masing-masing buatlah dari hasil diskusi tadi bareng-bareng apa pemahamannya. Dan misalnya, saya mau tambah analisa teoritis sendiri, silahkan, karena outputnya itu individual. Oke ya, jadi boleh pilih salah satu aja, nggak perlu dua-dua. Saya nggak bisa buat video, buat poster. Saya bersemangat buat video ya. Intinya poster dan video itu adalah hasil analisa dari data yang kalian dapatkan dalam wawancara tadi, cuplikan wawancara tadi, dan tambahan tuh di mana? Cari sendiri, boleh cari di Google, boleh cari video tambahan. Jadi bentuk tambahannya seperti apa sesuai dengan isi dari wawancara itu ya. Kemudian jenis video kan sudah pernah saya posting ya. Semua poster atau video ini kemudian nanti ujung-ujungnya saya akan minta diupload ke sosial media. Terserah mau upload kemana, ke Facebook, ke Instagram, tapi pengalamannya paling mudah itu kalau poster atau video singkat diupload ke Instagram dan kemudian mengetak saya akan melihat link ataupun nanti share link gitu ya. Jadi saya akan menilai satu persatu dari sosmed ya, jadi nggak perlu mengirimkan file. Kemudian yang mengupload dan yang menyelesaikan video itu adalah individu. Misalnya ada satu kelompok namanya Ani, Ana, dan Dina. Tiga-tiga ini Ani itu ketua menerjemahkan, maka Ani dapat bonus 40. Kemudian dia transfer ke kawan 2 orang dan mereka berdiskusi apa ya isinya, kira-kira ini arahnya kemana. Selesai berdiskusi sekilas dan sudah mendapatkan gambaran, kemudian masing-masing boleh improvisasi dan lanjut lagi kerja masing sendiri untuk membuat video atau poster, karena ujung-ujungnya itu individual ya. Tapi kalau misalnya ada kelompok yang gini, Bu, kami kayaknya nggak mau sendiri-sendiri, mau selesaikan semuanya per kelompok, boleh, nanti nilainya saya bagi sama rata ya. Kenapa saya mempertimbangkan dua macam ini? Karena dinamika kelompok itu beda-beda. Ada yang kelompok yang semua kerja, ada yang kelompok yang tidak kerja. Nah, bagi yang nanti memang memutuskan sampai akhir tuh tugas kelompok dikerjakan bersama-sama, lapor ke saya, Bu, kami kerja sama-sama sampai selesai, nilainya dibagi sama rata. Tapi kalau misalnya kerja individual ya nilainya masing-masing sesuai dengan hasil yang dikerjakan itu ya. Oke, saya selanjutnya mau tunjukkan contoh yang sudah dibuat teman-teman ya, hasilnya gimana. Nah, di sini kan udah ada nih contoh saya posting. Nah, ini postingan di Google Classroom, contoh project untuk persiapan UAS. Nah, sekarang kita lihat jenis tugas yang pernah dilakukan oleh kawan-kawan. Oke, nah ini mereka tugasnya yang mengumpulkan, contoh kita buka ini ya. Oke, tugas ini adalah mereka mengerjakan dalam kelompok, tapi dikumpulkan oleh seorang namanya Nita ya. Jadi dikumpulkan sebagai tugas final secara individual, jadi namanya satu orang, bukan nama kelompok, karena mereka memutuskan masing-masing buat video sendiri. Tapi mereka sudah berdiskusi dalam kelompok tadi ya. Nah, dia mencari data tambahan, data riset, data kesehatan dasar bentar ya, dari awal ya. Oke.
Oke, si Nita dari semua tema yang mereka bahas dalam kelompok, dia mengambil topik yang khusus tentang permasalahan remaja di New York. Berarti isi dari wawancara itu ada masalah ini. Nah, dari mana nih dia dapat data kesehatan 2013? Dia cari jurnalnya di internet. Dia cari tambahan, bukan hasil cuman dari gamblang tadi wawancara ya. Jadi ini yang maksudnya tambahan. Dari mana dia dapat sekitar 73% remaja mengatakan punya kesehatan mental di New York? Dia cari jurnal, cari di internet. Nah, ini baru hasil dari wawancara. Kemudian dia masuk ke hasil dari wawancara. Jadi wawancara itu bisa jadi kan hasilnya sedikit, banyak. Jadi disesuaikan aja. Kalau memang kurang, cari tambahan. Dan kebetulan si Nitanya dapat malah video langsung video si Siru tadi ya, dia wawancaranya Siru. Dia dapat video Siru yang kemudian dia tambahkan di sini. Ini bukan video yang dikirim Siru, tapi dia tiba-tiba dapat. Bukan saya yang kasih juga. Dia dapat video ini. Being in a new environment, meeting new people, new friends because of the language barrier. English language is not isi yang dia bicarakan itu juga sesuai dengan adaptasi dia di New York. Itu boleh extend, nggak harus 1 jam juga, terserah gimana ya, fleksibel dan kreatif. Nanti bisa lihat sendiri kan video ini. Nah, kemudian dia tambahin lagi, ini cara yang dia buat ya, tapi kan kalian bisa buat yang mana yang lain-lain juga. Kemudian tambahin apa hasil dari wawancara dengan si Siru ya. Nanti satu contoh. Ada lagi nih, satu lagi modelnya lebih kreatif lagi ini. Ini punya Hello guys, my name is Hafni. I'm from Psychology UIN Araniri, Banda Aceh. Today I'm dia juga satu kelompok dengan si Nita, tapi dia buat tugasnya individual, dia buat sendiri. very excited because we'll invite you to know some culture of country in the world. Yeah, we'll travel the world. When they pass. Russia society has consists of many population, including China, India, and Malay. Art, fashion, research, and entertainment in the world. New York is living country. Many people expressing themselves, enjoy life, dependent, artistic, passionate, open-minded, and accepting. And many people are immigrants to experience New York lives. Video sekreatif mungkin saya pilih dua video yang paling bagus ya. Nggak semua juga buat. Many people come to New York for work or study or just want to enjoy the city of New York. Oke ya, jadi tuh contoh aja, nanti lihat lagi videonya gimana bentuk yang sudah dikerjakan. Oke, jadi intinya tugas utamanya adalah berdiskusi isi wawancara secara bersama-sama dan kemudian mengerjakan tugas, apakah itu video atau poster secara individual atau juga boleh bersama, tapi lapor ya. Kalau sendiri ya silahkan eksplorasi semuanya. Dan untuk membuat video itu tidak hanya kalian come out dari materi yang hanya ada dalam wawancara itu, boleh extend, boleh explore, boleh tambah, boleh cari gitu ya. Nah itu tugasnya, dan tidak semua harus video, boleh poster. Saya tidak kasih contoh poster karena menurut saya poster itu mudah aja. Dan ingat, kalau yang buat video nggak terlalu panjang-panjang. Ini si Nita 1 menit 1,5 hampir 2 menit aja gitu ya. Jadi intinya, tapi isinya ada ya. Nah, yang dinilai apa? Isi, kreativitas, dan usaha ya. Mungkin itu sekilas penjelasan mengenai tugas final. Selanjutnya kalau memang masih perlu live streaming ataupun boleh langsung tanya di kolom komentar YouTube ini ya. Apalagi yang belum dipahami mengenai tugas. Yang paling penting, kalian tidak punya waktu banyak karena deadline-nya itu H-2 Lebaran.
sudah selesai videonya dan sudah diupload. Kalau belum ada kelompoknya nanti gimana mau kerja, ataupun mau kerja sendiri-sendiri ya, saya nggak tahu juga, tapi saya memberi alternatif supaya memudahkan ya. Saya tidak bisa lagi menunggu setelah lebaran karena kondisinya saya sedang menunggu sedang menunggu waktu persalinan, jadi saya harus selesaikan tugas ini semua sebelum lebaran ya. Oke, selamat mengerjakan. Kalau misalnya nggak paham silahkan nanti tanyakan lagi di komentar, boleh. Jangan japri itu saya akan hilang sendiri di WhatsApp ya. Mudah-mudahan bisa selesai dengan maksimal tugasnya, walaupun saya lihat perkembangan pembagian kelompoknya masih slow. Saya nggak paham nih gimana cara mengencourage lagi supaya kelompoknya ada. Intinya mau tidak mau ini nilai final ya. Saya tunggu sampai H-2 lebaran itu sudah selesai, terserah apa sudah ada kelompok atau enggak, yang penting saya menerima submission tugasnya H-2 lebaran. Nanti saya akan posting lagi di submit kemana linknya, ataupun nanti akan ada Google Drive yang akan saya share. Intinya persiapkan aja dulu dan diupload ke sosial media. Terima kasih untuk penjelasannya, mudah-mudahan bisa diketikkan dengan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.